Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Masito dari kelas Tadris Biologi A semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 2008106024 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah dari bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dengan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan dalam bahasa. Apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sendiri merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di Indonesia. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka dapat membuktikan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak dahulu di beberapa wilayah di Indonesia. Pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Tujuan lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya adalah agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Itu berarti bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional, dan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial yang mendasari rasa kebangsaan kita. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya dapat membina dan mengembangkannya menjadi bahasa yang bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Fungsi yang ketiga, sebagai penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Kita bisa pergi dari satu pelosok ke pelosok lain hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya sebagai satu-satunya alat untuk berkomunikasi. Fungsi yang keempat, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di segala macam upacara, kegiatan, dan peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Fungsi yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.